Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Silakan Bang Edis untuk menanggapi penjelasan dari Bang Juma. Sebelum Edis menjawab, Dis, itu surah berapa, Dis? Al-Kahfi 8 atau 9, coba cek aja. Oke, siap, yuk lanjut. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Zulkifli Abbas. Juara saja. Lanjut. Tolong di-mute yang bentar, outfit kau kece kali, Dis. Kayak di-mute dulu, yang lainnya di-mute dulu. Ya, lanjut. Ya, jadi hari ini saya ingin mencoba menjadi ustadz kalian semua di sini ya. Nah, jadi begini ya, teman-temanku semua, sobat-sobat muslimku semua, begini. Dari apa yang panjang lebar diutarakan oleh Zulkifli Abbas, pertanyaan saya tentang makna dari Ar-Rakim itu sama sekali tidak terjawab. Dia hanya mengatakan itu adalah bahasa yang sudah diarabkan. Tapi apa artinya? Apa definisinya? Saya minta definisi arti. Inikah buku yang Anda rela mati untuknya, yang Anda sendiri tidak tahu artinya? Bagaimana mungkin Anda punya buku yang Anda klaim jelas, bahkan dikatakan lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas, tapi Anda tidak tahu artinya? Ya, adapun banyaknya tafsir, ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu bla bla, banyak sekali tafsir. Itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang sepakat atau tidak ada yang tahu persis apa arti dari Rakim itu. Kalau Anda bilang itu sudah menjadi bahasa Arab, apa akar katanya? Ya, root wordnya apa? Ya, itu harus Anda jelaskan. Kalau memang itu bahasa Arab, ya, sama seperti kita orang Indonesia. Ya, ketika kita menemukan di dalam satu buku ada tulisan di situ tungkriung, kita baca buku bahasa Indonesia, terus kita temukan ada kata tungkriung. Apa ini tungkriung? Ini bukan bahasa Indonesia. Ya, ini menjadi satu beban bagi Anda, Zulkifli Abbas, sebagai seorang pemimpin, untuk menjelaskan kepada umat Anda apa sebenarnya arti dari Rakim itu. Tadi kan sudah saya bilang itu satu dari sekian banyak. Saya tidak bilang hanya satu-satunya, ada banyak sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu, saya sudah menulis sebuah buku, ya, di sini. Jadi sebelum saya baca buku saya, ada Zulkifli Abbas tadi mengatakan tantangan untuk membuat satu surat semisal Quran. Menurut saya, ini dalam hemat saya, tantangan ini bersifat subjektif. Tantangan ini bersifat absurd. Kenapa? Karena kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa ini lebih baik atau ini sama setara dengan Quran? Sama seperti misalnya gini, saya adalah seorang koki, ya, kemudian saya buat satu makanan untuk diri saya sendiri, misalnya saya bikin telur dadar begitu, saya tantang seluruh dunia, ya, coba seluruh dunia berkumpul, bahkan ditolong oleh setan, oleh jin, oleh siapa sekalipun, untuk membuat nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng saya. Karena tidak jelas kriterianya apa, karena tidak jelas siapa yang menentukan ini lebih baik atau lebih buruk dari masakan yang saya buat, maka tantangan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh siapapun. Karena jurinya saya, ya, kalian berkumpul untuk membuat makanan yang lebih enak, ya, telur dadar yang saya buat ini tidak akan ada, karena jurinya saya yang menentukan. Sama seperti kalian, kalau kalian bilang buatlah satu surat semisal ini, siapa jurinya? Kalau kalian jurinya, tidak akan ada yang bisa menang, karena kalian jurinya. Sama seperti saya, kalau saya buat makanan semacam itu, tidak ada kalian yang bisa menang, karena saya yang ngerasain, saya yang nentuin. Ya kan? Ini yang saya bilang tantangan yang sifatnya subjektif. Makanya saya tidak perlu terlalu menanggapi itu. Nah, sebenarnya saya ingin katakan ya, saya bacakan aja buku saya di sini, ya, ini yang kalian biar ini yang Muslim saya bagikan gratis ya kepada Muslim ya. Yang Kristen juga kalau mau juga boleh, tapi saya fokuskan kepada Muslim gratis kepada kalian. Sama ongkirnya semua gratis. Nah, coba saya bacakan saja. Saya tutup dulu video saya bacakannya. Jadi gini, kalau kita baca di dalam Az-Zumar ayat 28 dikatakan Quran dalam bahasa Arab, ya, Fussilat ya, ayat 3 dikatakan kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab.
Ya, kemudian Asy-Syu'ara ayat 195, bahasa Arab yang jelas. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa Al-Qur'an sering, ini saya sedang membacakan buku saya, mengapa Al-Qur'an sering mengatakan ini bahasa Arab, bahkan sampai-sampai mengatakan ini bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan mubin. Mengapa Al-Qur'an perlu memberitahu bahwa dirinya bahasa ini dan itu? Apakah pembaca Al-Qur'an itu sendiri tidak tahu bahwa bahasa Al-Qur'an itu bahasa apa? Jika pembaca Al-Quran itu tahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, untuk apa lagi Al-Quran memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran sendiri. Dikatakan la'alakum takilun. Ya. Nah, atau apakah sebelumnya, yang menjadi pertanyaan sekarang gini. Apakah sebelumnya ada Al-Quran yang bukan berbahasa Arab sehingga perlu diberitahu bahwa sekarang ada Al-Quran dalam bahasa Arab? Atau apakah ada orang yang mencurigai bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab yang lurus, bukanlah bahasa Arab yang benar? Dan ataukah ada yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas? Atau lebih parahnya, apakah ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab? Ya, karena sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu pada dasarnya itu gundul, ya, huruf tanpa harokat. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah, jika ada bahasa Arab yang jelas, lalu seperti apa bahasa Arab yang jelas, yang tidak jelas? Karena Al-Quran mengatakan lisanun Arabiyyan mubin, bahasa Arab yang jelas. Kalau dikatakan bahasa Arab yang jelas, maka pertanyaannya sekarang, bahasa Arab yang tidak jelas seperti apa? Ya kan? Nah, ini sebenarnya ayat ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 103 yang teman-teman juga sudah pada tahu, dikatakan di sana bahwa ada orang-orang, ya mungkin kalau bisa moderator menampilkan ayatnya. Jadi ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Al-Quran itu dari orang ajam. Nah, Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan, bagaimana mungkin dia mempelajari dari orang ajam sedangkan dia berbahasa ajam, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, seperti apa bahasa Arab yang tidak jelas tersebut? Menurut saya, bahasa Arab yang tidak jelas tersebut adalah bahasa Arab yang tidak fasih, atau bahasa Arab yang tidak jelas maknanya, atau bahasa Arab dengan gaya asing karena berasal dari orang ajam. Ya, bahasa Arab yang dituturkan oleh orang asing. Saya kasih contoh gini, kalau ada orang bule tinggal di Indonesia, baru taruhlah 3 bulan, 6 bulan, dia bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia gaya belepotan. Ya, nah pertanyaannya, apakah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak jelas atau seperti tuduhan orang tidak fasih? Nah, itu tuduhannya. Nah, untuk menjawab tuduhan itu, ya saya buka lagi kopan saya. Jadi gini teman-teman semua. Tadi Zulkifli, saya buka lagi open cam aja biar lebih enak ya. Tadi Zulkifli mengatakan bahwa Quran itu artinya adalah bacaan. Apakah benar kata Zulkifli? Jadi teman-teman, untuk nama kitab saja, untuk nama kitab itu ulama berdebat. Ya, kita harus jujur di sini, nggak boleh bohong. Zulkifli juga saya harap jujur, Anda jujur. Ya, di dalam buku saya katakan, ya. Jadi kita harus jujur mengakui bahwa ada banyak sekali tafsir Al-Quran. Ya, sebut saja ya, saya sebutkan buku-buku tafsir dalam Al-Quran ya. Ada Muqatil bin Sulaiman ya, buku tafsir tertua ya. Ada Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hitung, saya perkiraan saya, itu ada sekitar 40 buku tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita mentadaburi ya satu persatu buku tafsir itu, ya teman-teman, sebuah bahasa saya sudah 9 tahun ya mengkaji Quran ini, kita dapat menemukan ada banyak sekali penafsiran terhadap tiap-tiap paragraf dalam Al-Quran. Bahkan parahnya, ya, sering ditemukan adanya sebuah kosakata yang mufasir sendiri berbeda pendapat mengenai makna dari kata. Jadi makna dari sebuah kata loh, ya. Nah, saya kasih contoh untuk nama kitab. Kata Al-Quran saja, ya, kita dapat menemukan ada banyak sekali tafsir mengenai apa sebenarnya arti dari kata tersebut. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu tidak memiliki akar kata. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu berasal dari kata al-qara yang artinya mengumpulkan. Ada juga yang berpendapat dari kata qira'ah, kata Zulkifli tadi, yang artinya bacaan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Quran itu tanpa hamzah. Ya, ada juga yang mengatakan Quran itu dengan hamzah. Ya, pokoknya untuk nama kata saja itu berdebat. Ya, untuk nama kitab, ya bayangkan ini nama kitab loh. Apa definisi dari Quran? Akar katanya apa? Itu ada banyak sekali. Nah, yang perlu kalian
pertimbangkan. Saya ingin memberitahu kalian satu informasi begini ya. Dahulu sebelum adanya Islam, sebelum ada agama Islam, ya bahkan sampai detik ini kalau kalian ini, itu orang-orang Kristen dari Syria Aram, ya dari Aram, itu menyebut teks-teks keagamaan mereka dengan kata Keryana. Perhatikan ini, sampai detik ini, ya kalau kalian pergi ke Kristen Syria, ya di bahasa Aram sana, kalian akan menemukan dalam liturgi mereka, buku-buku mereka itu disebut dengan Keryana. Nah, ini menjadi satu pemikiran ulang. Apakah jangan-jangan kata Al-Quran ini merupakan derivasi? Ya kalau teman-teman tidak tahu derivasi itu perubahan gitu, perubahan fonem dari kata-kata. Merupakan derivasi dari kata Keryana. Ya, yang merupakan yang artinya itu teks-teks liturgis keagamaan. Nah, itu dari sekian banyak contoh ya. Saya akan tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang para scholars ya itu membuat satu bukti, merangkai satu bukti-bukti bahwa itu tadinya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Arab. Ya, salah satu contohnya misalnya adalah Quran surat 6. Ini saya kandungan dikit saja ya. Quran surat 6 ayat 164 tentang arti al-hawaya. Ya. Di dalam di sini dikatakan al-hawaya itu adalah lemak yang menutup perut. Ya, padahal kalau kita cari akar kata dari al-hawaya, ini nggak ketemu ini apa al-hawaya ini. Nah, para scholars itu mencari tahu karena ini tidak ditemukan kata dasarnya, maka para scholar mencari dalam liturgis bahasa Arab. Ternyata itu kalau jim itu kan ada bisa kho, bisa ha, bisa ha ya. Nah, jadi ada ini para scholars, bukan saya yang mengatakan. Ini para scholars mengatakan ini kemungkinan para mufasir itu salah meletakkan harokat. Jadi bunyinya itu bukan al-hawaya, bukan ha, ya bukan ha, tapi al-zawaya, ya atau al-ghawaya, yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah bagian dalam, ya bagian dalam hewan itu yang diharamkan. Itu sebenarnya bahasa Arab. Nah, ada banyak hal lagi. Misalnya, ya salah satu kita ambil satu contoh aja biar nggak terlalu banyak ya. Oke, saya bacakan dulu biar selesai. Kemudian arti dari kata alif lam mim, ya. Kalau kita tanya ini sama Zulkifli Abbas termasuk, pasti dia tidak tahu artinya apa, karena dia mengatakan itu hanyalah huruf-huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca, misalnya salah satu bukunya di kamar sebelah. Buku yang ditulis oleh Gabriel Sauma ya yang berjudul Mistranslated ya, Misleading dan Miswriting of Quran, yang bahasa Indonesianya itu salah translate, salah baca dan salah tulis dalam Al-Quran ya. Buku itu bagus sekali. Dia mengatakan misalnya ya banyak sekali contoh-contohnya. Saya ambil satu contoh aja misalnya ini dari Alif Lam Mim ini ya. Kalau kita baca ini dalam bahasa Arab, ternyata arti dari alif lam mim itu artinya adalah silent ya atau hening ya, dari bahasa Arab yang artinya alim itu artinya hening. Contoh misalnya gini, sampai sekarang kalau kalian pergi kepada Kristen Syria, sebelum melakukan peribadahan mereka itu mengatakan alim itu artinya heninglah, diamlah. Nah, baru mereka bisa melakukan peribadatan. Nah, kalau kita baca menurut scholar dari Muslim, alif lam mim ini banyak sekali artinya. Ada yang ngomong itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada satu statement, ya, dikatakan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zulkifli Abbas pernah bertanya kepada saya? Biar saya jelaskan. Loh, kan ada perintah Quran untuk menanyakan, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya kalau kita membaca dari liturgi Arab, ini sebenarnya ada artinya. Tapi kalau kita membaca dari Muslim sendiri, dikatakan alif lam mim ini apa? Ya, kita temukan sendiri banyak sekali tafsirnya. Ada banyak sekali kata-kata ya. Ada banyak sekali. Pokoknya ini saya utarakan nggak sempat waktunya. Tapi nanti saya akan senang membahas kata yang sudah familiar saja. Misalnya yaitu tentang arti dari al-kautsar. Bukan. Dari arti
Ya, Al-Kautsar juga termasuk ya. Al-Kautsar itu kalau menurut Muslim itu dikatakan air sungai ya dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita baca itu menurut teks-teks Aram itu artinya beda. Itu jadi sesuai dengan konteks kalau kita bahas dari bacaan-bacaan Aram. Nah, ada satu buku yang sangat bagus ya yang ditulis oleh Christoph Rosenberg yang berjudul The Syrio-Arabic Reading of Quran, bacaan Al-Quran menurut teks Syria. Itu kata-katanya menjadi lebih masuk akal di dalam hati saya ketika saya membaca Al-Quran. Karena kalau saya membaca Al-Quran menurut terjemahan dari teman-teman Muslim, saya hanya menemukan banyak sekali tanda kurung, kata-kata tambahan, ya, yang ditambahkan ke dalam situ, yang sebenarnya sendiri tidak ada, untuk membuat kalimat itu seperti menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau dibuang tanda kurungnya semua, saya bingung ini gimana ini? Seperti kekurangan kata-kata gitu kalau nggak ada tanda kurungnya. Nah makanya menjadi penasaran bagi para scholars ya dari barat tentu saja yang mencari sebenarnya asal. Bang Edis, maaf saya masih lama nggak? Soalnya ini udah terlalu lama. Giliran Bang. Ya masa 2 jam. Ya silakan Bang Juma. Ya. Jadi ya geli-geli juga sih lihat orang yang buta menerangkan kepada orang yang melek. Ini kalau kita lihat dari cara Edis menjelaskan malah semakin menguatkan imannya umat Islam. 1400 tahun silam Al-Quran telah menjelaskan kepada kita umat Islam. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Itu sangat jelas itu. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, lalu menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah mereka datang, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Edis Sidabutar mencoba untuk mengkritisi Quran, tapi baca huruf hijaiyah nggak bisa. Ini celaka ini. Ya, mengaku ingin apa itu tema yang dia pilih? Yang ingin membongkar katanya. Tapi yang dia bahas itu apa? Orang Kristen Syria yang mau ibadah katanya ada kata alem, artinya senyaplah atau diamlah. Dia lupa kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata hadi atau askut yang berarti diamlah, heninglah. Bukan larinya ke alif lam. Jadi dia hanya cocok-cocokan untuk menggambarkan nubuatan yang ada di dalam Al-Quran. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dia mau kita meninggalkan Quran lalu menuju kepada buku Yunani yang penuh dengan ajaran paganisme, menyembah kepada manusia. Kalau kemudian ada dari dia katakan Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang yang menutur bahasa apa dia bilang tadi itu ajam ya, itu tidak ada bukti, dan kalaupun ada pembuktiannya, bukti apa yang dia bisa sodorkan? Hanya klaim dan tuduhan saja. Nah, Al-Quran itu 30 juz, ayatnya sangat terinci. Ayatnya itu bukan cuma 100, bukan cuma 200, ayatnya itu banyak. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan akidah. Itu tidak pernah melakukan penelitian atau pembahasan kata per kata di dalam wahyu yang dia sampaikan dalam pendekatan linguistik atau dalam pendekatan sejarah kitab-kitab terdahulu. Tidak ada itu. Literasi mana? Ya, kurikulum mana di dalam disiplin ilmu Islam yang kemudian membahas tentang kodifikasi Quran, di mana poin-poinnya adalah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengambil satu ayat di dalam Al-Quran untuk kemudian diterangkan bahwa itu berasal dari bahasa lain daripada Al-Quran itu sendiri. Kita memahami bahwa Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar kata dari kata qara yaqra'u Quranan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kalau hari ini kemudian Edis Sidabutar, saudara kita dari Kristen,
yang nampak ke-Islam-Islaman itu sudah nyata itu. Tujuannya adalah untuk menyesatkan, membawa umat Islam yang taat kepada perintah Allah untuk ingkar terhadap Islam itu sendiri. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalamullah. Jadi ketika tadi ada penafsiran tentang kata Quran, ya wajar. Al-Quran itu memang kaya dengan ilmu. Satu kata bisa bermakna sampai 80 makna di dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh misalnya bahasa Indonesia, apel. Hanya memiliki 2 makna apel itu. Bisa upacara, bisa buah. Lainnya nggak ada. Nah, ini kemudian yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa membaca Quran. Ya, jadi Al-Quran itu ketika memberikan tantangan bukan berarti sebelum Al-Quran ada sebuah kitab yang menggunakan bahasa Arab. Tidak. Ketika Al-Quran menerangkan dirinya bahwa dia adalah sebuah kitab yang kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah orang Arab, poin yang ingin dia sampaikan adalah memberikan pengetahuan kepada orang Arab bahwa yang datang kepada kalian itu sangat jelas. Kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Itu ada datanya. Jadi tidak bisa kemudian dipenggal. Apa kalimat terakhir yang disampaikan oleh Allah melalui Quran ini? Li kepada qaumi, orang-orang atau kaum atau bangsa ya'lamun, yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Al-Quran itu diterangkan kitabum fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyah, kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dijelaskan, yang mana di dalamnya bacaannya dalam bahasa Arab, itu ternyata diperuntukkan untuk kaum yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya, apakah edisi Dabutari ini termasuk dalam golongan orang kaum yang mengetahui? Ini dulu yang harus kita jelaskan, minta penjelasan. Apakah betul edisi ini tahu tentang Quran? Atau hanya mengambil kata per kata, kemudian dia cocok-cocokologikan, kemudian dia habiskan waktu untuk menulis, untuk buang-buang waktu, sementara membaca Quran aja nggak bisa. Sementara yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran ini, kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan, poinnya di sini adalah liqaumi ya'lamun. Jadi Quran itu hanya diperuntukkan kepada kaum yang mengetahui. Al-Quran tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak mengetahui. Lalu bagaimana kemudian cara untuk mengetahui Al-Quran itu? Ya belajar. Lalu poin apa yang kemudian harus dilakukan untuk belajar? Poin-poinnya yang lakukan seperti umat Islam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apakah ini dilakukan oleh Edis? Tidak. Jadi umat Islam itu jelas, ya. Jelas Al-Quran itu ketika dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa perkataan berat itu? Itu tadi poin-poinnya. Tidak semudah yang diharapkan bahwa mempretelin Quran itu cukup dengan mengambil satu kata. Kata apa yang diambil? Ar-Raqim. Untuk apa? Untuk melunturkan imannya umat. Oh, nggak bisa. Hanya karena Anda menggunakan baju koko, pakai peci putih, kemudian Anda sosok penampilan Islam, lalu kemudian Anda ingin membombardir Quran, nggak bisa. Karena Al-Quran itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Karena umat Islam memahami Quran berdasarkan landasan ilmu, bukan asal-asal, bukan karena kebencian. Jadi kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa Quran itu adalah sebuah buku yang dibangun dari hasil penyelidikan, kasih bukti di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar satu ayat saja. Belajar kepada siapa? Siapa gurunya? Apa nama bukunya? Di mana dia belajar? Duduk dengan siapa? Lalu kenapa kemudian data-data ini sampai hari ini
bisa seabsolut mungkin berkaitan dengan kemaslahatan hidup umat manusia, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan dokter, berkaitan dengan alam semesta dan seterusnya. Semua titik demi titik itu berkaitan. Dari mana sosok Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pengetahuan seperti ini? Sedangkan kita tahu seorang profesor, seorang pakar, ya, berkumpul kemudian menciptakan sebuah karya, saban hari, saban waktu, hari, minggu, bulan, tahun, pasti akan ditemukan cacatnya. Al-Quranul Karim cacatnya di mana? Hanya karena ada kata ar-rakim tadi itu Anda katakan cacat. Apa cacatnya? Baca satu ayat. Kalau Anda katakan bahwa di dalam surah Al-Kahfi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, itu jangan kamu ambil raqib. Jangan ambil satu kata itu, tapi ambil satu ayat, ambil satu surah, tadabburi isinya, lalu kemudian buktikan di dalam kehidupan sehari-hari apakah ini bertentangan dengan akal logika manusia. Itu seperti itu. Jadi kalau kemudian kita umat Islam harus bangga gitu loh. Al-Quran tidak bisa tersentuh, maka orang yang membenci kebenaran, mengambil, mencari, meneliti, lalu kemudian menemukan sebuah kata, yang mana kata itu dianggap bisa menjatuhkan marwah Islam. Subhanallah. Allah kemudian mengatakan kepada kita, Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Kalau kemudian hanya kata Ar-Raqim, kemudian melunturkan kebenaran Al-Quran, tunggu dulu. Kalau dikatakan, oh, kata Ar-Raqim itu sudah digunakan oleh penutur bahasa sebelum, enggak apa-apa. Emang apa masalahnya? Tapi kan kita pun mengatakan itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Memang Ar-Raqim itu sudah masuk dalam komponen bahasa Arab. Apa masalahnya? Oh tidak, Ar-Raqim itu banyak terjemahan. Ada yang menafsirkan begini dan ya itulah Al-Quran. Multi tafsir. Itulah Al-Quran. Multi tafsir. Tapi kemudian harus dipahami, di dalam menafsirkan Al-Quran tidak sama seperti menafsirkan harga ikan di pasar. Dia memiliki kaidah ilmu, kaidahnya baku, dasarnya ada. Contoh misalnya ketika kita belajar tentang salah satu dari poin bagaimana kemudian bisa menafsir atau memahami kata per kata dalam Al-Quran. Kudu wajib memahami nahwu sharaf, harus tahu rukun-rukun kalam. Berupa lapas, berupa bahasa Arab, tersusun dari dua kata atau lebih, dan kata ini bisa memberikan pemahaman. Lalu kemudian memahami bahwa kalam itu ada 3, isim, fa'il, huruf, dan seterusnya, penjabarannya demikian. Sehingga umat Islam itu tidak mudah goyah. Kenapa? Karena dalam memahami Quran, fondasinya sangat kuat. Didasari dengan ilmu nahwu, didasari dengan ilmu balaghah, didasari dengan ilmu i'rab, tafsir, dan seterusnya. Jadi orang luar sana ketika hanya mengambil kata Ar-Raqim, kemudian melilit-lilit lidah bahwa ini dulu begini, ini dan begini. Oh, nggak bisa. Itu laksana orang buta mencoba mengintip. Dan saya katakan itu. Atau orang sumbing belajar untuk bersiul. Nggak bisa. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang didasari dengan disiplin ilmu yang harus dipahami dasarnya. Tak bisa. Bagaimana kemudian orang bisa menemukan kesalahan dalam sebuah buku sementara membacanya pun tidak bisa. Yang muncul kemudian adalah semakin Anda gigih untuk membuktikan Quran itu bukan kalamullah, semakin Anda akan ditertawakan oleh dunia. Itu dari saya. Silakan.